Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bagus Mahendra.in. Video kita akan membahas kasus organisasi Illuminati, dan 15 hal tentang Illuminati yang belum banyak orang yang mengetahuinya. Illuminati kerap disangkut pautkan dengan berbagai teori konspirasi tentang sosok atau organisasi berpengaruh yang memegang kendali dunia di balik layar. Sejumlah tragedi besar, perang, maupun pemberontakan dalam sejarah dunia juga sering dikaitkan dengan Illuminati. Illuminati sendiri ada dasar faktanya. Ini adalah perkumpulan rahasia di Bavaria sekitar tahun 1700-an, meskipun grup ini akhirnya dimusnahkan sebelum berakhirnya abad itu. Walaupun begitu, ada beberapa orang yang percaya bahwa grup ini selamat dan tetap mengendalikan dunia dari bayang-bayang. Dewasa ini, konsep Illuminati telah menjadi rahasia umum. Bahkan mereka yang gak tahu apa-apa soal teori konspirasi akhirnya mengetahui tentang New World Order, atau istilah lain dari konspirasi pemerintah. Dalam polling terakhir, hampir sepertiga masyarakat Amerika percaya bahwa perkumpulan rahasia ini memang ada dan mengendalikan dunia. Data ini sudah cukup untuk membuat para peneliti menggali lebih jauh. Jadi dari mana konspirasi Illuminati berasal dan bagaimana perkembangannya? Inilah 15 hal mengejutkan yang belum kamu tahu soal Illuminati. 15. Penemunya, Illuminati didirikan di zaman yang jauh dari kita oleh Adam Weishaupt dari Bavaria, yang sekarang menjadi bagian Jerman, pada tahun 1776. Ia lelah dengan batasan semua agama konvensional dan kepercayaan yang berkembang saat itu. Kemudian ia melihat Freemasons yang sudah berdiri lebih dahulu sebagai inspirasi. Awalnya ia berpikir ingin bergabung dengan Freemasons, tapi akhirnya ia mendirikan perkumpulan rahasianya sendiri yang lebih fokus pada hal bersifat ritual. Pada tahun 1784, grup ini berkembang hingga mencapai 3.000 jumlah anggota. Seiring dengan berkembangnya Illuminati, hierarkinya semakin kompleks. Awalnya hanya ada 3 level pengkastaan dengan ujian, kemudian menjadi 13 level yang harus dilewati. 14. Ideologi dasar. Awalnya di tahun 1776, Illuminati adalah grup dari orang-orang yang berpikiran bebas serta terbuka. Walaupun saat itu pikiran mereka dianggap radikal, pikiran mereka gak ada bedanya dengan pandangan liberal di era modern ini. Mereka dengan tegas melawan agama dan strukturnya yang terorganisir, kemudian lebih menekannya segala sesuatunya berdasarkan moral. Pandangan radikal mereka termasuk pemakluman dalam bunuh diri dan dukungan untuk aborsi, tapi ini ditolak keras oleh pemerintah. Mereka memiliki cabang grup untuk wanita karena kelompok rahasia lain hanya eksklusif untuk pria. Illuminati dengan keras menentang monarki di Bavaria, itulah kenapa mereka secara eksplisit ditutup paksa dan bubar, menurut yang dipahami ahli sejarah. 13. Kenaikan tingkat. Struktur Illuminati bertumbuh menjadi semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah anggota. Ya, awalnya hanya ada 3 tingkatan golongan. Namun mereka akhirnya menerapkan lebih banyak ritual dan upacara kenaikan. Kelas pertama memiliki 4 tahap: Initiate, Novice, Minerval, dan Illuminatus Minor. Sampai orang tersebut mencapai tahap Minerval, ia gak diperbolehkan menggunakan hak bersuara atau menghadiri pertemuan Illuminati apapun. Kelas kedua terdiri dari 4 tahap juga: Apprentice, Fellow, Master dan Illuminatus Major, yang sudah diterapkan di pendahulunya, Freemasons. Sedangkan kelas terakhir terdiri dari 4 tahap: Pendeta, Pangeran, Magus dan Raja. Raja ada di puncak organisasi dan mendikte perintah ke semua orang yang berada di bawahnya langsung. 12. Konspirasi Illuminati pertama.
Pertama kalinya Illuminati menjadi subjek dari pemikiran konspirasional adalah saat Revolusi Perancis. Dua buku yang diterbitkan di akhir 1700-an menunjukkan keterlibatan detail Illuminati dalam Revolusi Perancis, beserta rencana Illuminati melakukan revolusi serupa di Bavaria. Walaupun kelompok ini disangka sudah bubar pada tahun 1787, para penulis ini menyatakan bahwa Illuminati masih selamat dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sejak awal Weishaupt gak secara langsung menginginkan revolusi, karena ia tipe yang gak suka menghancurkan dan membangun dari nol, tapi lebih ke membentuk ulang yang sudah ada. Ini titik pertama kali Illuminati disebut memanipulasi kejadian global dari balik layar, dari sekian banyak kejadian lain berikutnya. 11. Ketakutan pada Illuminati. Ada dua buku yang menyebarkan ketakutan pada Illuminati yang dikaitkan dengan Revolusi Perancis, yaitu Memoir Illustrating the History of Jacobinism oleh Augustin Baruel dan Proof of a Conspiracy oleh John Robison. Buku ini membuat banyak pemimpin Eropa menakuti seorang penguasa rahasia di balik layar. Ketakutan ini termanifestasi ke revolusi para pekerja di 1848. Akhirnya banyak negara yang membangun ulang monarki mereka dan mencegah siapapun yang berusaha melawan atau memberontak. Bahkan mereka yang terlihat berhubungan atau menekan kelas pekerja akan dibunuh. 10. Kelanjutan teori konspirasi. Asal teori konspirasi Illuminati memang ada di akhir tahun 1700-an, tapi mereka selalu muncul hampir di setiap kejadian besar dunia. Selama dan setelah Perang Dunia II, banyak konspirasi melingkupi World Bank, dunia hiburan dan politik dunia yang seakan berada di pundak Illuminati. Segala sesuatu mulai dari antisemitisme hingga komunisme memiliki dasar ide bahwa mereka diminta untuk bekerja memanipulasi dunia dengan pengontrolan Illuminati di baliknya. Banyak grup dibentuk untuk melawan Illuminati atau apapun yang sedang mengontrol dunia. Kelompok ini biasanya sangat ekstrim pro-rakyat dan hanya melakukan cara yang baik. Sama seperti hari ini, mereka mengatakan bahwa sebuah organisasi bayangan bertanggung jawab terhadap semua kekuatan yang menjadi ancaman hubungan global. 9. Satanisme. Illuminati awalnya dibentuk bukan untuk memuja siapapun atau apapun, katakanlah setan, yang selama ini dipercaya sejalan dengan Illuminati sehingga mereka memujanya bahkan membuat pengorbanan untuknya. Kenyataannya, Illuminati sangat bertentangan dengan semua agama yang terorganisir. Cukup bisa dimengerti sih kenapa Satanisme dan Illuminati dikait-kaitkan, karena Illuminati menentang keras Katolik sebagai sistem kepercayaan yang kuat di Eropa saat itu. Mereka terlihat seperti anti-Tuhan, tapi sebenarnya mereka lebih seperti ateis di era modern ini daripada pemuja setan. Walaupun sosok-sosok sukses terikat dengan organisasi ini melalui rumor dan spekulasi, terlepas benar atau tidak bukan berarti mereka menjual jiwa mereka untuk setan demi uang dan kekuasaan. Memang Illuminati bertanggung jawab terhadap banyak tuduhan ke mereka, yang lebih seperti tindakan setan. Namun bukan berarti mereka harus memuja setan untuk melakukannya. 8. Pembunuhan JFK. Mengingat landasan dari teori konspirasi Illuminati makin berkembang, kamu bisa dengan mudah melihat bagaimana grup ini berhasil mempengaruhi dunia di era modern, termasuk semua kejadian besar. Salah satunya adalah pembunuhan JFK, karena hingga sekarang itu masih menjadi kejadian yang penuh teka-teki dan mencurigakan dalam sejarah Amerika. Banyak orang menghubungkan dengan pidato JFK sebelum terbunuh, yang menguak keberadaan organisasi rahasia di Amerika dan usaha mereka untuk bersembunyi dan memanipulasi massa. Pidato ini direferensikan hampir di semua video konspirasi Illuminati dan bisa menjadi salah satu bukti meyakinkan terhadap keberadaan mereka, atau keberadaan grup yang serupa. 7. Paling kuat dan berkuasa, Illuminati. Dalam iterasi modernnya,
terlihat sebagai sosok misterius bagi mereka yang percaya terhadap keberadaannya. Mereka yang percaya bahwa ada organisasi bayangan yang mengendalikan masyarakat itu memahami bahwa hampir gak ada satupun di dunia ini yang tidak dikontrol oleh Illuminati. Semua mulai dari politik, seni dan hiburan dianggap dikuasai oleh Illuminati. Bagi yang gak percaya hanya akan asal dilewati dan disebarkan ke lainnya yang mungkin akan percaya, tanpa ada perdebatan. Mereka yang mempercayainya berpahaman bahwa Illuminati mengontrol segalanya secara virtual. Mereka mengontrol bagaimana kita mendapatkan informasi dan informasi itu sendiri, sampai ke siapa yang menjadi terkenal dan meninggal dalam kecelakaan tragis. Mereka mengetahui dan terlibat dalam segala sesuatu. 6. Teori konspirasi bendera palsu. Beberapa pemikir kritis dalam dunia konspirasi itu memiliki pemahaman bahwa gak semua teori konspirasi dibentuk secara sebanding. Teori ini masuk akal, seperti mereka yang percaya bahwa bumi itu datar gak akan dengan mudah berpemahaman sama dengan grup yang berpikir bahwa pembunuhan JFK itu mencurigakan. Ada dari mereka yang percaya dengan Illuminati akhirnya menyebarkan informasi ke publik secara berlebihan dan dibuat-buat. Ada yang mengatakan bahwa Illuminati menggunakan alat-alat tertentu untuk membuat keberadaan mereka tersembunyi. Ada yang bahkan terlalu berlebihan mengatakan bahwa anggota Illuminati, sosok seperti JZ atau anggota terkenal lainnya, memperkosa secara ritual dan mengorbankan manusia lain pada setan. Teori-teori buatan berlebihan seperti ini yang buat kebanyakan orang berpikir bahwa Illuminati itu cuma mitos konspirasi. 5. Serangan teroris dan penembakan. Serangan terbesar yang berhubungan dengan Illuminati adalah serangan teroris 9/11 di gedung WTC. Banyak talk show Amerika salah satunya yang dibintangi oleh Alex Jones, bahkan percaya bahwa pembunuhan massal Sandy Hook adalah serangan palsu dan para orang tua korban adalah aktor pergerakan yang dibayar sebagai orang tua anak-anak tersebut. Alasan Illuminati atau apapun nama organisasi bayangan ini, dalam melakukan serangan WTC yang sering terdengar adalah untuk mengatur ulang hukum dan aturan mengenai senjata api. Teori serupa juga diketahui terjadi di balik pengeboman maraton di Boston. 4. Ketakutan dan kontrol. Semua teori konspirasi yang sukses harus bisa menjelaskan, kenapa, atau mereka gak akan bisa berdiri kokoh dalam menanamkan pemahamannya. Tujuan Illuminati merencanakan semua serangan itu sebenarnya sederhana, menciptakan budaya ketakutan di mana masyarakat melepaskan haknya demi lingkungan yang lebih aman dan stabil. Dalam teorinya, Illuminati ingin mengeratkan pegangan mereka pada dunia. Mereka ingin bisa lebih mudah mengontrol publik dan mengawasinya dalam waktu 24 jam selama 7 hari non-stop. Meskipun begitu, masalah mereka adalah mereka harus membiarkan publik memilih penampilan pengawas mereka. Perkembangan pengawasan ini harus diminta oleh publik Amerika langsung, bukan dipaksa. Selama publik percaya bahwa mereka gak dimanipulasi dan dengan bebas memilih pengawasan dan pengamanan yang meningkat, Illuminati dapat memusatkan pengendalian tanpa ada yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. 3. Gambarannya dalam budaya pop. Ada banyak sekali contoh penggambaran Illuminati dalam budaya pop belakangan ini. Banyak penggambaran Illuminati dikaitkan kembali ke atribut Mesir kuno, yang menyebabkan banyak seniman, dalam pandangan pemerhati teori konspirasi, mendapatkan banyak sekali kritik bertubi-tubi. Jika melihat dari logikanya, agak aneh jika organisasi rahasia menguak rahasia mereka sendiri ke publik. Beberapa percaya bahwa ini taktik bersembunyi yang cerdas oleh kelompok ini. Beberapa orang yang dicurigai sebagai perwakilan Illuminati di dunia hiburan adalah Jay-Z, Katy Perry dan Madonna. Jay-Z sering justru menggoda para fansnya tentang tuduhan ini. Tapi Katy Perry dalam video Dark Horse dianggap sebagai konfirmasi keterlibatan dirinya dalam Illuminati.
Alex Jones mengatakan bahwa pertunjukan Super Bowl Madonna adalah salah satu ritual Illuminati. Pada dasarnya semua yang berhubungan dengan mata satu akan dihubung-hubungkan dengan Illuminati bagi yang menontonnya. 2. Website Illuminati. Kalau kamu penasaran dengan Illuminati dan ingin mengetahui lebih jauh, kamu bisa mengunjungi websitenya. Bentuk lain dari pura-pura bersembunyi, ini bisa dilihat di halaman illuminatiofficial.org page. Beberapa grup yang percaya dengan keberadaan Illuminati menganggap website ini palsu karena grupnya dinilai terlalu pintar untuk mempublikasikan keberadaannya sendiri di internet seperti ini. Belum jelas siapa yang mengoperasikan website ini. Namun, website ini menjelaskan bahwa grup Illuminati adalah sebuah organisasi elit yang terdiri dari pemimpin dunia, pemimpin bisnis, para inovator, seniman dan masih banyak anggota berpengaruh di dunia ini. Koalisi kami mempersatukan semua orang berpengaruh dari bidang politik, agama dan latar belakang geografis demi kemakmuran spesies manusia secara keseluruhan. Dalam website ini bahkan disediakan halaman yang bisa kamu gunakan untuk mendaftar Illuminati, yang menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang percaya bahwa website ini palsu, walaupun penjelasannya terasa begitu real. Hal ini masih menjadi kontroversi sampai sekarang. 1. Pembunuhan selebriti dan pengkloningan. Karena Illuminati dipercaya memiliki jangkauan dan kekuatan yang luar biasa, banyak orang percaya bahwa sosok terkenal bahkan ketakutan untuk menentang mereka. Siapapun yang berada di posisi kuat, mereka yang percaya dengan teori ini meyakini bahwa mereka akan dibunuh atau diasingkan jika mereka menentang pemerintah bayangan ini. Banyak orang percaya bahwa beberapa selebritas sudah menentang mereka dan akhirnya mati mengenaskan. Beberapa kematian terkenal yang dihubungkan dengan Illuminati antara lain adalah Heath Ledger, Tupac, Michael Jackson dan Whitney Houston. Whitney Houston bahkan sempat dikabarkan harus melakukan pengorbanan demi lahirnya Blue Ivy Carter, anak pertama dari Jay-Z dan Beyoncé. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Illuminati